Ada misteri kuno yang tersembunyi di antara baris-baris Alkitab. Sebuah teka-teki yang telah memecah belah para sarjana, teolog, dan pencari spiritual selama berabad-abad. Teori itu adalah bahwa Kain, anak sulung Hawa, tidak dikandung oleh Adam, tetapi oleh ular itu sendiri. Bagi banyak orang ini terdengar seperti ajaran sesat. Bagi yang lain ini adalah kunci untuk memahami kedalaman pertempuran spiritual yang dijelaskan dalam kitab suci dan dalam teks-teks kuno yang tersembunyi dari tradisi kanonik. Narasi Kejadian sendiri menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang layak untuk diteliti dengan cermat dan berani. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 Allah menyatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini sering disebut sebagai nubuat mesianik pertama. Namun, perincian yang paling mengejutkan ada dalam frasa keturunanmu. Allah mengakui garis keturunan dari ular. Tetapi bagaimana ini mungkin? Mungkinkah ular, simbol setan atau makhluk roh yang jatuh, telah menghasilkan garis keturunan di bumi? Sejak bab-bab awal Alkitab, telah terjadi ketegangan yang diam-diam, namun terus-menerus yang memisahkan dua garis keturunan rohani. Kejadian bab 3 adalah titik asal dari pemisahan yang tak terlihat ini, di mana janji ilahi dibuat segera setelah kejatuhan manusia. Tuhan melihat ular itu dan mengucapkan dengan otoritas mutlak sebuah kalimat yang akan bergema sepanjang sejarah manusia. Dalam Kejadian bab 3 ayat 15 tertulis, "Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kata-kata ini bukan sekadar kutukan yang ditujukan kepada ular, tetapi wahyu profetik tentang konflik yang akan berlangsung selama beberapa generasi. Sekadar penyebutan benih ular menimbulkan pertanyaan yang menarik dan tidak mengenakan. Bagaimana ular bisa memiliki keturunan? Ayat tersebut tidak hanya menunjukkan pertentangan ideologis atau moral, tetapi garis keturunan yang nyata dan aktif yang akan mengabadikan tipu daya dan pemberontakan yang dimulai di Eden. Banyak cendekiawan tradisional menafsirkan benih ini sebagai simbol, referensi spiritual bagi mereka yang mengikuti jalan ketidaktaatan. Namun ada juga sekelompok penafsir dan teks kuno yang berpegang pada pandangan yang lebih harfiah dan misterius, gagasan bahwa ular entah bagaimana menghasilkan keturunan yang nyata dan nyata di bumi. Hipotesis ini terhubung langsung dengan sosok Kain. Dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 tercatat, "Dan Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka katanya, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dari Tuhan." Akan tetapi ketika teks Ibrani diteliti lebih cermat, muncul ambiguitas linguistik. Ungkapan dari Tuhan dalam bahasa aslinya dapat dipahami sebagai dengan pertolongan Tuhan, tetapi juga sebagai berkaitan dengan Tuhan, atau bahkan atas nama Tuhan. Beberapa sarjana kuno dan penafsir rabbinik mencatat bahwa konstruksi tata bahasa tersebut paling tidak biasa untuk menggambarkan konsep umum. Ini tidak membuktikan asal-usul alternatif, tetapi membuka ruang untuk dipertanyakan. Lalu muncullah perbandingan antara kedua saudara itu. Habel adalah seorang gembala domba, Kain adalah seorang penggarap tanah. Keduanya mempersembahkan korban, tetapi hanya korban Habel yang diterima. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 menyatakan, "Tetapi Kain dan persembahannya tidak dihiraukannya. Maka marahlah Kain dan mukanya menjadi muram." Kemarahan Kain tidak biasa. Kemarahan itu disertai dengan beban dan kedalaman. Ia tidak hanya merasakan penolakan, ia juga terbakar oleh kebencian. Dan kebencian ini membawanya pada pembunuhan. Kain membunuh Habel menjadi pembunuh pertama manusia. Ia ditegur oleh Tuhan, tetapi ia tidak bertobat. Ia tidak berseru memohon pengampunan, ia hanya takut akan hukuman. Jadi Tuhan menandainya dan mengusirnya. Narasi awal ini sendiri sudah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kedua saudara itu. Namun dalam Perjanjian Baru, pemisahan ini memiliki kontur spiritual yang lebih jelas. Dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 12, Rasul menulis, "Bukan seperti
Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Dan mengapakah ia membunuhnya? Karena perbuatannya sendiri jahat dan perbuatan saudaranya benar. Frasa Kain yang berasal dari si jahat sangat mencolok. Yohanes bisa saja mengatakan bahwa ia berdosa, bahwa ia jatuh, bahwa ia dicobai. Namun ia mengatakan bahwa ia berasal dari si jahat. Ini menyiratkan hubungan yang lebih dalam, identitas spiritual yang hakiki. Ia tidak hanya tersesat, ia sudah termasuk dalam garis keturunan yang berlawanan. Pola ini diperkuat oleh Yesus dalam perkataannya kepada orang-orang Farisi. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, ia menyatakan, "Kamu berasal dari bapamu, si iblis, dan kamu akan melakukan keinginan-keinginan bapamu." Ia adalah pembunuh sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, karena ia adalah seorang pendusta dan bapa segala pendusta. Perhatikan hubungannya. Pembunuh sejak awal. Pembunuhan pertama yang tercatat adalah pembunuhan Habel. Pembunuhnya, Kain. Mungkinkah ini merupakan wahyu bahwa garis keturunan pembunuh dimulai darinya? Jika demikian, Kain tidak hanya memulai garis pemberontakan dan kekerasan, tetapi mungkin dia adalah perwakilan awalnya, orang pertama yang memiliki meterai spiritual ular. Kemungkinan ini digaungkan dalam teks-teks ekstra Alkitab yang beredar di antara komunitas-komunitas Yahudi dan Kristen pertama. Dalam kitab Adam dan Hawa, yang juga dikenal sebagai kehidupan Adam dan Hawa, ular digambarkan lebih dari sekadar binatang. Ia muncul sebagai entitas yang diberkahi dengan kelicikan, penampilan yang hampir seperti manusia, dan kekuatan untuk merayu. Dalam beberapa versi bahkan ada sindiran tentang hubungan intim antara Hawa dan ular, persekutuan terlarang yang akan menghasilkan buah yang tercemar. Injil Philip yang ditemukan di antara manuskrip Nag Hammadi menyatakan, ada dua macam manusia, mereka yang menjadi milik Bapa sejati dan mereka yang menjadi milik orang asing. Menurut tradisi ini, Kain adalah anak orang asing, dan ular sebagai orang asing tidak hanya akan menularkan ketidaktaatan, tetapi juga esensi spiritual yang jatuh. Penting untuk dicatat bahwa alur pemikiran ini tidak terdapat dalam kitab-kitab kanonik Alkitab, sehingga harus diteliti dengan cermat. Akan tetapi, hal ini menggemakan sebuah gagasan yang tersebar di seluruh kitab suci. Ada dua benih yang saling berperang. Satu benih kebenaran, yang lain benih pemberontakan. Satu benih yang mencari wajah Tuhan, yang lain benih yang melarikan diri dari hadiratnya. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, pertempuran ini mencapai klimaksnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jadi apa yang dimulai di taman, dengan seekor ular dan seorang wanita, berlanjut hingga beberapa generasi. Benih ular dan benih wanita saling berkonflik. Kain akan menjadi medan pertempuran pertama yang terlihat. Kisahnya, yang lebih dari sekadar pembunuhan saudara, mungkin merupakan gema awal dari perang spiritual yang berlanjut hingga hari ini. Kain diusir, ditandai oleh Tuhan, diusir dari hadirat ilahi. Namun, kisahnya tidak berakhir dengan darah Habel yang tertumpah di bumi. Sebaliknya, dimulailah sebuah garis keturunan warisan kesinambungan yang meluas melalui halaman-halaman kitab suci dan mencapai hari-hari terakhir kitab Wahyu. Tanda Kain bukan hanya tanda fisik, itu adalah sifat spiritual yang diwariskan kepada keturunannya, ketidaktaatan, kesombongan, kekerasan, dan keterpisahan dari Tuhan. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 16 menyatakan dengan sederhana, namun memiliki bobot kenabian. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Terpisah dari hadirat Tuhan adalah hakikat dari apa artinya mati secara rohani. Itu adalah kebalikan dari persekutuan dengan Tuhan. Dan inilah warisan pertama Kain, hidup di luar hadirat Tuhan. Tak lama kemudian, ia melahirkan anak-anak, membangun kota, memberi nama, dan membangun budaya. Peradaban Kain lahir dari penolakan. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 17, kita membaca, lalu Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu mengandung, lalu melahirkan Henokh. Lalu ia membangun sebuah kota
dan menamai kota itu Henoch, menurut nama anaknya. Garis keturunan Kain bertambah, dan seiring dengan itu tumbuh pula tanda-tanda benih yang rusak. Lamek, keturunannya muncul sebagai gambaran yang lebih jelas tentang kekerasan leluhurnya. Dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 23 dan 24, Lamek menyatakan, "Dengarlah suaraku, hai istri-istri Lamek, dengarkanlah perkataanku, sebab aku telah membunuh seorang laki-laki dengan memukulku, dan seorang pemuda dengan menginjak-injakku. Sebab Kain akan dihukum 7 kali lipat, tetapi Lamek 70 kali lipat, 7 kali lipat." Lamek tidak hanya melakukan pembunuhan, tetapi ia bermegah karenanya. Ada kebanggaan dalam darah yang tertumpah, dan ada ejekan dalam perbandingan dengan hukuman Kain. Sikap ini mengungkapkan lebih dari sekadar dosa. Ia mengungkapkan sifat yang tidak lagi takut, tidak lagi menghormati, tidak lagi mencari penebusan. Dalam garis keturunan inilah roh ular mulai muncul dalam budaya manusia. Teknologi, musik, kekuasaan atas bumi, semua ini berkembang di antara keturunan Kain, namun tanpa Tuhan. Mereka membangun, menciptakan, dan membangun. Namun mereka membangun di atas pengasingan, di atas keterasingan, di atas penolakan. Sementara itu, di saat yang bersamaan Tuhan membangkitkan keturunan yang lain. Setelah kematian Habel, Adam dan Hawa memiliki seorang putra lagi. Dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 25 tertulis, "Lalu Adam bersetubuh lagi dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Set kepadanya. Sebab katanya, Allah telah memberikan kepadaku keturunan yang lain sebagai ganti Habel, karena Kain telah membunuhnya." Set menjadi awal dari garis keturunan ilahi, keturunan perempuan yang menentang keturunan ular. Konflik rohani antara kedua garis keturunan ini semakin memanas seiring berjalannya waktu. Seperti yang akan kita lihat dalam kitab Kejadian bab 6. Di sana, bumi dipenuhi dengan kerusakan dan kekerasan. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 4, kita membaca, "Pada waktu itu ada raksasa-raksasa di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia menjadi pokok perdebatan sengit. Banyak penafsir kuno, termasuk orang-orang Yahudi pada periode antar perjanjian, memandang anak-anak Allah ini sebagai makhluk spiritual, malaikat yang jatuh, yang merusak garis keturunan manusia dengan cara kawin dengan wanita. Keturunan dari persatuan ini, raksasa atau Nephilim, dilihat sebagai manifestasi fisik dari benih ular. Kerusakan tersebut menjadi begitu parah sehingga Allah memutuskan untuk menghancurkan bumi dengan air bah. Di sini kita melihat pola yang berulang lagi, 2 benih, 2 jalan. Kerusakan menyebar, tetapi Allah memelihara benih yang setia melalui Nuh, keturunan Set. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, tertulis, "Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah." Ketika keturunan ular mencari kekuasaan dan kesenangan, keturunan perempuan mencari hadirat Tuhan. Perjanjian baru memperkuat pemisahan ini dengan berbicara tentang garis keturunan rohani, bukan hanya garis keturunan fisik. Dalam Matius pasal 13, Yesus menceritakan perumpamaan tentang gandum dan lalang. Dalam Matius pasal 13 ayat 38, ia menafsirkan, "Ladang adalah dunia, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat." Yesus menegaskan apa yang telah dimulai dalam kitab Kejadian. Ada anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat. Keduanya tumbuh bersama hingga panen tiba. Namun buah-buah mereka mengidentifikasi mereka, dan penghakiman akan memisahkan mereka. Rasul Paulus juga menegaskan dualitas rohani ini. Dalam Roma pasal 9 ayat 6 ia berkata, "Karena mereka semua adalah keturunan Abraham, maka mereka bukanlah anak-anak Abraham, melainkan dalam Ishaklah keturunanmu akan disebut." Dan di bait ke-8, artinya bukan anak-anak daging yang merupakan anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang dihitung sebagai keturunan. Keturunan sejati bukanlah keturunan biologis,
tetapi keturunan rohani. Mereka yang berjalan bersama Tuhan adalah keturunan sejati. Darah yang mengalir melalui pembuluh, darah tidak sepenting roh yang mengatur hati. Oleh karena itu, Kain bukan hanya pembunuh pertama, ia adalah bapa dari garis keturunan yang memberontak terhadap Tuhan, yang menolak terang, yang membangun kota-kota yang jauh dari Eden, jauh dari hadirat ilahi. Ia mewakili hakikat pemberontakan rohani, dan keturunannya terus aktif, tak terlihat, tersamar tetapi hadir. Pertanyaan yang muncul adalah, dari garis keturunan manakah setiap manusia berasal? Ini bukan masalah genetika, tetapi masalah jiwa. Benih ular bertindak dalam kegelapan, menyebarkan tipu daya, kesombongan, dan kemandirian. Benih perempuan berseru memohon penebusan, mencari wajah Tuhan, dan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Inilah sebabnya Rasul Paulus berseru dalam Galatia pasal 4 ayat 29. Tetapi sama seperti dahulu ia yang lahir menurut daging menganiaya, ia yang lahir menurut roh, demikian pula sekarang. Penganiayaan itu terus-menerus. Perjuangan itu abadi, namun akhir sudah tertulis. Dan garis keturunan yang setia akan dilestarikan, seperti halnya Nuh, seperti halnya Abraham, seperti halnya Kristus sendiri, benih yang dijanjikan. Alkitab menjelaskan dengan jelas, kejahatan tidak bertindak secara umum atau abstrak. Kejahatan memiliki wajah, bahasa, dan tujuan. Kejahatan menyusup ke dalam sistem, pikiran, tindakan, dan generasi. Ular di Eden tidak hanya menggoda, ia menabur benih. Dan benih itu bukan sekadar silsilah nama, tetapi roh yang tinggal dan bekerja di antara anak-anak durhaka. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menulis, "Kamu dahulu sudah mati, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka." Roh ini sedang bekerja. Ia tidak aktif, ia bekerja, ia memengaruhi, ia membentuk pikiran, mengilhami pemberontakan, menuntun pada kesombongan rohani, dan sasarannya adalah mereka yang menjauhkan diri dari firman dan hadirat Tuhan. Yesus menyadari hal ini pada orang-orang yang religius pada zamannya. Bukan pencuri, pelacur, atau pemungut cukai yang ia sebut sebagai anak-anak iblis, melainkan orang-orang Farisi, orang-orang yang mengetahui hukum Taurat, tetapi menolak Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, ia menyatakan, "Kamu berasal dari bapamu si iblis, dan kamu akan melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, karena ia adalah seorang pendusta dan bapa segala pendusta." Mereka memiliki pengetahuan, tetapi mereka tidak memiliki kebenaran. Mereka memiliki tradisi, tetapi mereka tidak memiliki wahyu. Mereka memiliki bentuk kesalehan, tetapi mereka menyangkal kuasa Allah. Benih ular bertindak dengan cara ini. Ia menyamar sebagai terang, meniru kebenaran, menyalin tanda-tanda, tetapi menyangkal hakikatnya. Paulus memperingatkan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Dan hal itu tidak mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ular tidak lagi merayap di tanah Eden. Sekarang ia menempati mimbar, podium, dan panggung pengaruh. Ia berkhotbah tanpa urapan, bernyanyi tanpa patah semangat, melayani tanpa pertobatan. Rohnya halus, manipulatif, menggoda, sama seperti pada awalnya. Itulah yang menyebabkan kejatuhan Hawa. Itu bukan kekerasan, itu adalah ucapan yang memikat. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 4, ular berkata, "Kamu pasti tidak akan mati." Dan kemudian di bait kelima, dia melengkapinya. Karena Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Usulan ular selalu sama, otonomi, kemandirian, pendewaan diri. Jadilah Tuhanmu sendiri. Ini adalah racun yang paling mematikan, dan racun ini terus hadir di dunia modern, tidak lagi dalam bentuk pohon terlarang, tetapi dalam filsafat, ideologi, kultus ego dan kinerja. Roh yang berdusta kepada Hawa, yang mengobarkan amarah Kain, yang merusak keturunan Lamekh,
yang menyusup ke dalam raksasa-raksasa dalam Kejadian 6 adalah roh yang sama yang menyebabkan orang-orang Farisi menolak anak Allah. Itulah roh antikristus, dan roh itu masih aktif. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 3, Rasul dengan jelas menyatakan, "Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia tidak berasal dari Allah. Sebaliknya, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia." Catatan, ia sudah ada di dunia. Itu bukan sesuatu yang akan datang. Itu sudah ada. Itu kenyataan. Dan ia tidak muncul dengan tanduk, tetapi dengan argumen. Ia tidak mengaum seperti singa. Ia mendesis seperti ular. Itulah sebabnya Paulus menasihati orang percaya dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pertarungan ini bukan politik, bukan sosial, bukan etnis. Pertarungan ini spiritual. Pertarungan ini terjadi di antara benih-benih, dan medan perangnya bukan hanya dunia luar, melainkan hati manusia. Karena di sanalah benih ular mencoba untuk berkecambah. Pertama dengan keraguan, kemudian dengan kesombongan, kemudian dengan ketidakpatuhan. Namun saat benih kejahatan tumbuh, benih perempuan itu juga ditanam. Yesus Kristus datang sebagai Adam yang baru, tidak lahir dari daging tetapi dari roh. Ia lahir dari perempuan, sehingga janji dalam Kejadian 3:15 akan terpenuhi. Dan misinya jelas, untuk meremukkan kepala ular. Ia tidak datang hanya untuk menyelamatkan. Ia datang untuk berperang. Ia datang untuk menghadapi benih kejahatan dan menyingkapkan anak-anak kerajaan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 tertulis, "Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu." Setiap penyembuhan, setiap pengampunan, setiap pembebasan merupakan pukulan bagi kepala ular di padang gurun. Ketika ia menolak godaan, di Getsemani ketika ia tidak lari dari cawan, di Kalvari ketika ia mati dalam ketaatan, dan pada hari ketiga ketika ia bangkit kembali dalam kemuliaan. Benih perempuan itu menang, namun perang belum berakhir. Roh ular masih bekerja dalam penyamaran, beroperasi dalam struktur, dalam pikiran, dalam hati. Dan itulah sebabnya panggilan kenabian bergema dengan urgensi, periksa buahnya. Karena benih tidak terlihat, tetapi buahnya mengkhianatinya. Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 20, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka." Pertanyaan yang muncul dalam terang semua ini adalah, roh apa yang mengatur hidup Anda? Benih apa yang telah ditanam di hati Anda? Benih kesombongan atau benih ketaatan? Benih ular atau benih anak domba? Tidak ada kenetralan. Semua adalah bagian dari garis keturunan, dan waktu panen sudah dekat. Untuk memahami sepenuhnya misteri di balik sosok Kain, perlu untuk melihat melampaui buku-buku yang secara tradisional diterima dalam kanon Alkitab. Ini tidak berarti menerima narasi alternatif apapun secara membabi buta, tetapi mengakui bahwa selama berabad-abad ada tradisi paralel yang telah berusaha untuk melestarikan, menjelaskan, dan menyelidiki lebih dalam aspek-aspek yang tidak diungkapkan dalam teks-teks resmi. Di antara tulisan-tulisan ini adalah kitab Adam dan Hawa, kitab Yobel, dan manuskrip Gnostik yang ditemukan di Nag Hammadi, seperti Injil Filipus. Semuanya berisi fragmen cerita yang lebih kompleks dan lebih gelap daripada yang biasanya diajarkan. Dalam kitab Adam dan Hawa, yang juga dikenal sebagai kehidupan Adam dan Hawa, terdapat deskripsi tentang ular yang secara radikal menjauhkannya dari gambaran hewan yang merangkak. Ular dalam narasi ini memiliki kemampuan bicara yang jelas, kecerdasan yang licik, dan dalam beberapa versi penampilannya hampir seperti manusia. Lebih dari itu, ular memiliki niat yang melampaui godaan sederhana. Ada insinuasi yang jelas tentang hubungan intim antara Hawa dan entitas ini, yang tidak terbatas pada rayuan verbal. Dalam beberapa tradisi rabinik yang lebih tua, kita bahkan menemukan gagasan bahwa ular itu pada kenyataannya
adalah bentuk setan yang terlihat dan nyata, sebelum kutukan yang membuatnya merangkak di bumi. Alur pemikiran ini menunjukkan bahwa kejatuhan manusia tidak terbatas pada tindakan memakan buah terlarang. Menurut sumber-sumber ini, ada kontaminasi yang lebih dalam, kerusakan rohani, dan bahkan mungkin fisik, yang memunculkan garis keturunan pemberontak yang memusuhi tujuan ilahi. Kain dalam konteks ini bukan hanya manusia jahat, ia akan menjadi buah pertama dari persatuan yang menyimpang ini. Kitab Yobel, sebuah teks yang sangat dihormati oleh komunitas Yahudi kuno dan bahkan secara tidak langsung dikutip dalam tulisan-tulisan penulis seperti kaum Eseni, menegaskan dan memperluas gagasan ini. Dalam buku ini, ada pemisahan yang jelas antara dua garis keturunan manusia, anak-anak terang yang mengikuti kehendak Tuhan dan anak-anak kegelapan yang terkait dengan ketidaktaatan dan kekacauan. Sosok Kain muncul bukan sebagai kasus dosa yang terisolasi, tetapi sebagai awal dari silsilah penyimpangan moral dan spiritual. Yang lebih provokatif lagi adalah Injil Filipus, sebuah teks gnostik yang membuat pernyataan berikut. Ada dua jenis manusia, mereka yang lahir dari Bapa sejati dan mereka yang lahir dari orang asing. Kata orang asing sering digunakan untuk merujuk pada entitas di luar wilayah kekuasaan Allah, suatu figur yang secara langsung merujuk pada ular. Dalam Injil ini, kita menemukan gagasan bahwa Kain mewakili garis keturunan orang asing, sementara Habel dan kemudian Set mewakili garis keturunan rohani yang mencari rekonsiliasi dengan Bapa Surgawi. Meskipun teks-teks ini bukan bagian dari Alkitab kanonik, keberadaannya mengarah pada suatu masalah kuno, menjelaskan mengapa garis keturunan manusia tertentu tampaknya benar-benar menjauh dari Tuhan, sementara yang lain, bahkan di tengah kelemahan, terus mencari wajahnya. Teori benih ular menawarkan lensa untuk analisis ini yang menghubungkan pemberontakan spiritual dengan kemungkinan asal-usul yang tercemar. Kemungkinan ini digaungkan dalam perkataan Yesus di Matius pasal 13 ayat 38 ketika dia menafsirkan perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Ladang adalah dunia, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, lalang adalah anak-anak si jahat. Perbedaan antara dua jenis anak ini, anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat, bukan hanya sekadar simbolis. Ini adalah pemisahan rohani dan eksistensial yang sudah ada sejak bab-bab pertama Kitab Kejadian. Yesus tidak ragu untuk menarik garis pemisah ini, sebagaimana Rasul Yohanes dengan tegas mengatakan dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Di sini frasa zaman si jahat dapat dibaca dengan berbagai tingkat kedalaman. Bagi sebagian orang, ini sekadar deskripsi karakter moral Kain. Namun bagi mereka yang mempelajari tradisi kuno ini, ada implikasi yang lebih dalam. Asal-usul spiritual yang berakar pada ular itu sendiri. Menarik untuk dicatat bahwa bahkan setelah pembunuhan Habel, Hawa tidak menyebut Kain sebagai keturunan yang dijanjikan. Sebaliknya, saat melahirkan Set, ia menyatakan dalam Kejadian pasal 4 ayat 25, Allah telah memberikan kepadaku keturunan lain sebagai ganti Habel, karena Kain telah membunuhnya. Ia tidak mengatakan, Kain membunuh Habel, maka Tuhan memberiku seorang anak laki-laki lagi. Ia menggunakan kata keturunan, seolah-olah mengakui bahwa ada sesuatu yang hilang, bukan hanya seorang anak laki-laki, tetapi sebuah garis keturunan, sebuah benih. Perbedaan ini menjadi lebih jelas dalam Kitab Kejadian bab 5 yang mencantumkan silsilah Adam. Menariknya, Kain sama sekali tidak termasuk dalam garis keturunan ini. Bab ini dimulai seperti ini. Dalam ayat 1, ini adalah buku silsilah Adam. Pada waktu Allah menciptakan manusia, menurut rupa Allah diciptakannyalah dia. Dan kemudian tepat setelahnya, di bait ketiga, dan Adam hidup 130 tahun, lalu memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama anak itu Set. Mengapa penekanan ini? Mengapa dikatakan bahwa Set dilahirkan menurut rupa dan gambarnya? Deskripsi ini menggemakan bahasa yang digunakan ketika Tuhan menciptakan Adam. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa tidak ada deskripsi yang sama tentang Kain? Tidak dicantumkannya Kain dalam silsilah Adam menunjukkan
paling tidak, adanya perbedaan yang signifikan. Jika Set digambarkan sebagai sosok yang meniru Adam, dan jika Adam diciptakan menurut gambar Allah, maka Alkitab menarik garis yang jelas antara dua gambar, dua pantulan, dan dua kodrat. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 9, kita membaca, "Dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bawah ke bumi, dan bersama-sama dengan dia, malaikat-malaikatnya, juga dilemparkan ke bawah. Ular itu ada di bumi. Begitu pula keturunannya. Keturunan itu sepanjang sejarah memanifestasikan dirinya dalam bentuk individu, dalam kerajaan, dalam sistem yang menentang Tuhan. Dan Kain, seperti yang dikemukakan oleh banyak tradisi kuno ini, akan menjadi pembawa tanda pertama itu. Ini bukan masalah genetika, ini masalah asal-usul rohani. Garis keturunan Kain mewakili lebih dari sekadar dosa. Garis keturunan itu mewakili penolakan untuk mendengarkan suara Tuhan, pembangkangan, kesombongan yang membunuh, dan terbentuknya budaya yang tidak bertuhan. Dia adalah contoh manusia yang telah jatuh, tidak bertobat, dan keras hati, benih ular yang ditanam di bumi. Dari Eden hingga Wahyu, Alkitab menelusuri jalannya konflik yang melampaui dunia yang kasat mata. Ini adalah perang antara dua kodrat, dua garis keturunan rohani, dua benih yang beroperasi dalam diri manusia. Yang satu adalah benih perempuan, yang puncaknya adalah Mesias yang dijanjikan. Yang lainnya adalah benih ular, yang memanifestasikan dirinya dalam diri Kain keturunannya, dan semua orang yang mengikuti roh pemberontakan. Perang ini, yang tidak terdengar oleh banyak orang tetapi nyata bagi mereka yang memiliki mata rohani, sedang bergerak menuju kesimpulan yang pasti, penghakiman terakhir. Benih ular tidak terbatas pada masa lalu. Ia menyebar, beradaptasi, dan bersembunyi di balik topeng agama, politik, dan ideologi. Yesus memperingatkan bahwa benih itu akan hadir sampai akhir, tumbuh berdampingan dengan benih kerajaan. Dalam Matius pasal 13 ayat 30, ia berkata, "Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai tiba saatnya panen. Pada waktu panen aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah lalang-lalang dahulu dan ikatlah dalam berkas-berkas untuk dibakar, lalu kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Gandum dan lalang tumbuh bersama. Anak-anak Tuhan dan anak-anak si jahat hidup berdampingan, namun waktu perpisahan akan tiba, waktu panen. Dan pada saat itu, benih akan memperlihatkan buahnya. Alkitab dengan jelas menggambarkan takdir ular dan keturunannya. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 tertulis, "Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Inilah akhir dari musuh besar. Ular itu akan dihancurkan, dan bersamanya setiap pekerjaan, setiap sistem, setiap garis keturunan yang berpihak padanya. Penghakiman tidak akan terjadi berdasarkan penampilan atau kata-kata, tetapi berdasarkan sifatnya. Pemisahan akan terjadi berdasarkan apa yang dihasilkan oleh setiap benih. Oleh karena itu, dalam Roma pasal 2 ayat 6, Rasul Paulus menyatakan, yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, peringatan terakhirnya jelas. Siapa yang tidak adil, biarlah ia terus tidak adil. Dan siapa yang kotor, biarlah ia terus kotor. Dan siapa yang benar, biarlah ia terus benar. Dan siapa yang suci, biarlah ia terus suci. Pilihan telah dibuat. Waktunya untuk mengambil keputusan adalah sekarang. Karena akan tiba saatnya, penghakiman akan ditetapkan. Dan tidak akan ada lagi perubahan posisi. Nasib setiap benih akan ditentukan. Namun masih ada harapan. Benih perempuan itu tidak dilupakan. Dari rahim Maria, janji itu terpenuhi. Sang putra lahir, sang domba disembelih, sang penebus berjalan di antara kita. Dalam Galatia pasal 4 ayat, Rasul Paulus menyatakan, "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia yang dijanjikan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 telah lahir, hidup tanpa dosa, dan meremukkan kepala ular di kayu salib.
dan darahnya menelusuri garis keturunan yang baru, tidak lagi berdasarkan daging atau darah, tetapi berdasarkan roh. Itulah sebabnya Yohanes menulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka lahir bukan dari darah atau dari keinginan, daging atau secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Menjadi anak Allah bukanlah warisan jasmani. Itu adalah kelahiran baru. Sebuah regenerasi, sebuah transformasi kodrat. Benih ular dapat dicabut jika ada pertobatan, iman, dan penyerahan diri kepada anak domba. Salib adalah pemisah yang definitif antara dua benih. Dalam Kolose pasal 2 ayat 15, Paulus mengungkapkan apa yang terjadi di sana. Dan setelah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, ia menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di kayu salib, kemenangan dinyatakan. Dan di dalam kubur yang kosong, kemenangan itu dimeteraikan. Ular itu meskipun masih aktif, telah dikalahkan. Dan anak-anak kerajaan itu hidup bukan sebagai mereka yang takut akan akhir, tetapi sebagai mereka yang menunggu pemenuhan janji. Tindakan terakhir dari peperangan ini akan dilakukan oleh Dia yang menunggang kuda putih. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 tertulis, "Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama, yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil." Dan di ayat 15, "Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dia akan datang. Dia akan memerintah. Dia akan memisahkan gandum dari sekam, anak-anak ular dari anak-anak kerajaan. Dan setiap lutut akan bertekuk. Sampai saat itu panggilannya tetap, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ujilah dirimu sendiri." 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar teori kuno, tetapi realitas spiritual yang menentukan takdir abadi setiap jiwa. Kain adalah tanda pertama dari keturunan pemberontak. Namun Kristus adalah yang sulung di antara banyak saudara, keturunan baru, ciptaan baru. Dalam Roma pasal 8 ayat 29, kita membaca, "Karena semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Mereka yang berserah diri kepada Kristus menerima identitas baru, warisan baru, nama baru. Benih ular masih bekerja, tetapi kekalahannya sudah pasti, dan kemenangan anak domba sudah pasti. Dari halaman pembuka kitab Kejadian hingga Penglihatan, penutup kitab Wahyu, kitab suci menyajikan kita dengan kebenaran yang tak terelakkan. Dua benih berjalan melalui sejarah, Kain dan Kristus, pemberontakan dan kepatuhan, kematian dan kehidupan, dan setiap manusia, sadar atau tidak, menyelaraskan keberadaannya dengan salah satu dari mereka. Pertanyaan, apakah Kain adalah keturunan ular, melampaui kepentingan teologis? Pertanyaan ini menyingkapkan realitas spiritual yang mendalam, bahwa ada garis keturunan yang tak terlihat, yang menolak terang, yang beroperasi dalam bayang-bayang manusia, dan bahwa akarnya tidak hanya di masa lalu, tetapi juga aktif di masa kini, menggoda hati, memutarbalikkan kebenaran dan memisahkan jiwa dari hadirat Tuhan. Namun ada benih yang lebih besar, benih yang tidak dapat binasa. Benih perempuan yang dinubuatkan di Eden dinyatakan dalam Kristus. Ia datang untuk meremukkan kepala ular, dan semua orang yang percaya kepadanya menerima kodrat baru, identitas baru, dan takdir baru, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Inilah saatnya untuk memeriksa buahnya, untuk melihat ke dalam dan bertanya, benih apakah aku ini? Karena panen sudah dekat. Penghakiman akan adil, dan janji bagi mereka yang menjadi milik anak domba itu mulia. Wahyu pasal 21 ayat 7 menyatakan,
Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Semoga pesan ini menjadi mercusuar di tengah badai keraguan, trompet kebangkitan, undangan untuk bertobat dan menerima kebenaran. Kain adalah awal dari garis keturunan yang jatuh, tetapi Kristus adalah awal dari ciptaan baru. Pilihan ada di hadapan kita masing-masing. Hari ini, sekarang.